Full Metal Jacket adalah sebuah film yang bercerita tentang sekelompok anggota marinir AS yang berusaha bertahan dalam pelatihan keras di bawah pimpinan seorang sersan yang amat sadis. Perang Vietnam mungkin telah menghilangkan sisi-sisi manusiawinya. Film ini akan berfokus pada seorang jurnalis yang meliput pertempuran di Pubai, salah satu front mematikan selama Perang Vietnam. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Pulau Paris, Carolina Selatan. Ratusan anak muda Amerika Serikat mendaftar menjadi marinir yang akan diberangkatkan ke Vietnam. Baru pertama kali masuk, mereka sudah disambut oleh makian dari Sersan Hartman. Yes, sir. Well, there's one thing that you won't like. There is no racial bigotry here. Sir, yes, sir. Bullshit, I can't. Sersan Hartman akan menjadi pelatih mereka sebelum diberangkatkan ke Vietnam. Watak Hartman yang kasar rupanya terbentuk sejak dia pulang dari Vietnam. Perang tidak hanya merenggut jiwa, tetapi juga sifat asli manusia. Dalam 8 bulan, mereka akan dilatih dengan keras sebelum diberangkatkan ke Vietnam. Di tengah latihan baris berbaris, Sersan Hartman menampar serta menghukum Pyle karena dia salah meletakkan senjatanya. Pyle adalah calon prajurit yang selalu menjadi langganan dihukum. Pyle selalu gagal menjalankan perintah dari Hartman. Alhasil dia selalu menjadi sasaran makian Sersan Hartman. Banyaknya makian membuat Pyle menjadi kena mental. Di suatu pagi, Hartman membangunkan para prajurit untuk beribadah. Private James alias Joker ditunjuk menjadi komandan squad. Sebelumnya, komandan squad ini adalah Private Snowball. Joker mendapat tugas khusus dari Hartman untuk melatih Pyle secara privat. Joker dan Pyle semakin dekat. Pyle menjadi lebih bisa menjalankan perintah latihan. Di suatu pagi saat pemeriksaan, Hartman menemukan loker Pyle yang tidak terkunci. Dia membuka lokernya dan menemukan sebuah donat. Seluruh anggota peleton diberi hukuman karena dianggap gagal dalam memotivasi Pyle diet. Di malam harinya, mereka semua mengikat Pyle di tempat tidur lalu memukuli Pyle karena menjadi biang kesalahan. Singkat cerita, latihan kembali dilanjutkan. Kali ini mereka akan latihan menembak. Ketika Hartman menjelaskan, tanpa sadar Private Pyle menatap tajam ke arah Sersan Hartman. Kelakuan Pyle semakin hari menjadi semakin aneh. Dia berbicara dengan senapannya seperti berbicara dengan manusia. Keanehan itu juga Joker ceritakan kepada Private Cowboy. Sejak perubahan sikap itu, Private Pyle menjadi lebih cekatan dan bisa menjalankan tugas dengan tuntas. Sersan Hartman memberi pujian kepada Pyle yang sudah berhasil berubah. 8 bulan pun berlalu, dan seluruh anggota peleton dilantik menjadi marinir. Pyle, Cowboy, dan Snowball akan ditugaskan di divisi infanteri, sementara Joker akan mendapat tugas sebagai jurnalis militer. Malam sebelum keberangkatan, Joker menemukan Pyle sedang mengisi amunisi senjatanya. Dia berlatih di tengah malam sambil berteriak. Lantas, Hartman yang mendengar itu langsung menghampiri Pyle. Dia meminta agar Pyle menyerahkan senapannya. You will place that rifle on the deck and you listen good. Pyle yang sudah muak dengan makian serta hukuman dari Hartman, memilih menembak Hartman di tempat. Setelah membunuh sersannya, Private Pyle langsung membunuh dirinya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu, Joker kini berada di Da Nang, Vietnam Selatan. Dia memiliki rekan sesama jurnalis militer bernama Rafterman. Bersama Rafterman, dia mengunjungi sebuah tempat lokalisasi. Namun sayangnya,
Kamera milik Rafterman dicuri. Joker kali ini bergabung menjadi reporter koresponden pada siaran War and Stripes. Dia diminta agar menulis cerita perang yang dramatis, padahal di daerah sana tidak ada perang sama sekali. Atasannya meminta supaya Joker mengarang saja, karena pembaca sangat suka dengan cerita yang dramatis. Malam itu merupakan malam tahun baru Vietnam. Mereka bersantai sembari mengobrol bersama. Payback? You weren't even in country. Eat shit. Shine. Namun tiba-tiba saja pasukan Vietcong menyerbu markas marinir Amerika. Baku tembak tidak dapat dihindari. Pertempuran hebat terjadi malam itu. I hope they're just fucking with us. Serangan dadakan ini bukan hanya terjadi di markas mereka, namun juga di seluruh penjuru markas Amerika Serikat. Melihat pasukan Amerika yang dikepung, Joker dan Rafterman mendapat tugas meliput di garis depan. Take Rafterman with you. Di dalam helikopter, seorang penembak bernama Door Gunner dengan tega menembak wanita dan anak-anak dengan senapan mesinnya. Singkat cerita, akhirnya helikopter mendarat di tengah lapangan. Joker segera mencari peleton tempat mereka ditugaskan. Peleton itu dipimpin oleh Letnan Touchdown alias Sinowski. Taking care of business? Cowboys platoon commander. Cowboys just down the road. Di perjalanan, rombongan Joker singgah sebentar untuk meliput pemakaman korban pembantaian. Pasukan Vietnam Utara dipercaya menjadi dalang di balik pembantaian ini. Korban kebanyakan adalah guru dan warga sipil yang dicurigai membantu Amerika Serikat. Rombongan Joker kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya tiba dan berkumpul bersama anggota peleton lainnya. Di sana juga terdapat Cowboy, rekan satu kamp pelatihan Joker dulu. Mereka berdua melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu. This is my bro Joker from the island. Cowboy memperkenalkan skuad mereka yang bernama Last Hawk. Salah satu anggota di sana bernama Animal Mother, berdiri dan mengejek Joker yang bertugas sebagai jurnalis. Mereka saling melempar ejekan. Situasi kian memanas hingga hampir terjadi baku hantam. Untungnya mereka berdua dipisahkan oleh 8 Ball. I've seen a little on TV. But under fire, Animal Mother's one of the finest. You want to take a good picture? So, huh? Yeah, mother. Singkat cerita, skuad Last Hawk kembali menjalankan tugas di garis depan. Letnan Touchdown memimpin langsung anak buahnya. Sebuah jebakan ranjau yang dipasang oleh tentara Vietnam Utara berhasil meledak. Untungnya tidak ada dari mereka yang terluka. Touchdown memberi perintah agar menyerang reruntuhan kota dan menyergap musuh dari sana. Rafterman dan Joker tidak ketinggalan mengabadikan momen ini. Momen di mana baku tembak sengit berlangsung. Inilah yang selama ini Joker butuhkan. Cerita perang sungguhan, cerita perang yang dramatis. Pasukan Amerika yang dibantu pasukan Vietnam Selatan berhasil memukul mundur pasukan komunis. Ketegangan berubah menjadi senyum lebar. Joker dan Rafterman juga tidak lupa mengabadikan momen kegembiraan ini. Hits the fan, who do they call? They call Mother Green. There's the enemy. Kill him. Berkat keberhasilan mereka, seorang PSK didatangkan khusus untuk skuad Last Hawk. Animal Mother dengan semangat menjadi orang pertama yang melampiaskan nafsunya. Magnificent specimen of pure Alabama. Beberapa hari kemudian, skuad Last Hawk mendapat tugas berpatroli. Sumber menyebutkan kalau ada pasukan komunis yang berhasil menyusup masuk. Sayangnya, Letnan Touchdown tewas karena terkena jebakan ranjau yang dibuat oleh pasukan komunis. Intelligence passed. Dengan tewasnya Touchdown, dia akan digantikan oleh Cowboy. 8 Ball menyadari kalau mereka telah salah arah. 8 Ball keluar dari tempat persembunyiannya, tapi tiba-tiba sniper musuh menembak 8 Ball tepat di perutnya. Tembakan itu sontak dibalas oleh anggota skuad lainnya. Mereka tidak tahu di mana letak sniper itu. Cowboy menyuruh anak buahnya berhenti menembak untuk menghemat peluru. 8 Ball terus ditembaki oleh sniper sampai dia sekarat. Anggota lain yang mencoba menolong 8 Ball juga bernasib sama.
Cowboy memilih mundur, namun Animal Mother menolak dan memilih baku tembak dengan sniper tersebut. Sniper musuh berhasil menemukan celah lalu menembak Cowboy. Tembakan itu berhasil mengenai area vital Cowboy. Dia pun tewas tak lama setelah ditembak. Anggota lainnya berjanji kepada Cowboy untuk membalaskan dendamnya. Pencarian besar-besaran dilakukan. Mereka semua bahu-membahu mencari tempat persembunyian si sniper. Joker masuk ke dalam reruntuhan gedung dan berhasil menemukan sniper itu. Sayangnya saat Joker akan menembak, ternyata pelurunya sudah habis. Rafterman yang berada di sana menembak sniper itu tanpa ampun. Tak lama setelah itu, bala bantuan akhirnya tiba. Skuad Lashawk membakar seluruh gedung agar tidak ditempati oleh sniper lain. Dan film pun selesai. Film Full Metal Jacket tidak hanya menggambarkan bagaimana perang sebagai neraka, namun juga pelatihan marinir yang bisa memakan korban jiwa. Kita diajak melihat bagaimana orang-orang yang bisa dibilang polos dan lemah digembleng menjadi tentara yang memiliki mental sebagai mesin pembunuh. Daripada latihan, mungkin apa yang terlihat lebih tepat disebut cuci otak, di mana pada otak mereka ditanamkan begitu banyak pola pikir yang intinya mereka hidup sebagai tentara untuk membunuh musuh sebanyak mungkin. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.